Bismillahirrahmanirrahim. Azaitun Jumat 8 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2019. Alhamdulillah, kita sudah memasuki pekan pertama daripada bulan Maret. Bulan Maret biasanya mulai surut hujan dan panen rendeng mulai panen. Kemudian setelah itu ada periode kedua, bulan 4 biasanya musim tanam kedua. Kita pesan kepada anggota P3 KPI untuk tidak terlalu bernafsu di dalam menanam kedua. Tengok lingkungan, air mendukung atau tidak. Kalau tidak mendukung, jangan dipaksakan. Andainya tahun ini musim rendeng kita menanam 400 bau, andainya di musim kedua ini menanam 200 bau, itu sudah memadai, cukup untuk persediaan makan kita semua 1 tahun, dan sudah bisa menjual kepada yang lain-lainnya. Bila anggota koperasi menginginkan beras untuk keperluannya, maka stok lama, stok musim yang lalu bisa dibuka untuk kepentingan menjual kepada anggota koperasi yang jumlahnya sudah cukup banyak. Berapa ribu sekarang? 10.024 anggota koperasi. Bila semua memerlukan beras 1 bulan 15 kilo kali 1 tahun, stok untuk itu cukup. Nah, ini alhamdulillah. Dan pada bulan 5, mesin giling padi kita yang baru kita buat itu sudah bisa beroperasi insya Allah. Itu mengenai musim tanam dan persediaan pangan kita. Kemudian di tahun 2018 ini, 19 ini, kita merancang menanam penghijauan, kayu penghijauan. Yang sudah pasti kayu-kayu keras seperti jati, mahoni, kemudian kayu puspa, kemudian kayu pohon yang bijinya enak dimakan itu, yang seperti ketapang. Apa itu? Ada ketapang, ada satu lagi yang lebih enak lagi, kenari. Kemudian pohon-pohon yang rindang, kayunya bagus, bunganya bagus, semua sudah kita siapkan. Dan ada yang spesial lagi, kita akan membuat penghijauan, menanam pohon yang tidak
kenal panas, tidak kenal dingin, yaitu bambu. Merancang sepanjang 40 km kalau ditarik garis. Panjang 40 km dikali 2, kurang lebih keperluannya 10.000 bibit. Kemudian bambu yang akan kita tanam adalah bambu yang enak dimakan. Jadi makanan kita nanti satu diantaranya selain beras, bambu. Ini makanan orang kuat, karena makanannya bambu. Bibit sudah kita siapkan, bambu gombong. Kita tidak mengambil dari lingkungan kita, karena beberapa kali kita mencoba dari lingkungan baik Sumedang maupun Majalengka maupun Kerawang, itu jadinya kurang memuaskan. Ini kita mencoba bersumber daripada Bondowoso. Nah, dulu ada Karesdenan Besuki, diantaranya Bondowoso. Saya waktu sekolah dasar, sekolah rakyat dulu menghafalkan Karesdenan Besuki itu pakai nyanyi. Kiki Besuki, Bondowoso, Banyuwangi, Jember. Nah, itu satu Karesdenan sambil dinyanyikan. Nah, sekarang kita tarik dari Bondowoso masuk ke sini bibitnya. Kita sedang mempersiapkan 10.000. Maka nanti pinggir sungai, kanan kiri sungai, kita akan tanam. Kemudian Tirta Kencana, itu nanti ditanami pring kencono yang besar-besar. Pring kencono. Di sana nanti untuk menyimpan semua limbah sapi, limbah ayam, limbah daun untuk menyapu hasil sapuan jalan, kita simpan di situ. Pada waktu memerlukannya tinggal mengambil. Artinya diproses oleh pohon pring kencono. Nah, di sampingnya ada nanti bunga kencono wungu. Bunga emas, tapi emasnya wungu. Seperti apa nanti? Tengok. Bulan 10 kita nanam, perhatikan 5 tahun kemudian. Tidak usah kita pergi ke Jepang hanya untuk melihat kebun bambu, taman bambu. Lihatlah nanti lingkungan kita. Mungkinkah itu? Tidak ada yang tidak mungkin. Lingkungan inilah yang harus diwujudkan, bukan cerita. Statistik sekian-sekian, mana buktinya? 0. Nah, maka kita sebagai warga Kampus Al-Zaitun wujudkan lingkungan yang indah seperti apa? Lingkungan sehat seperti apa? Kalau semuanya diocehkan dalam statistik angka, nggak ada. Anak-anak, kalau hanya untuk belajar, bolehlah angka-angka itu. Tapi mestinya itu tidak ada di sini. Yang ada di sini apa yang kamu lihat. Di Kampus Al-Zaitun ini, pulang kamu ke negerimu, ke kampungmu, ke desamu, ciptakan semua itu menjadi hutan dalam kampus, kampus dalam hutan. Ciptakan hutan kampung, kampung hutan. Itu baru namanya
Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya, semuanya. Sadarlah. Nah, itu baru. Kalau cerita A, B, C, D, batu bara, habis sih. Siapa yang habiskan? Di mana? Nggak jelas. Jangan terlalu jauh. Satu langkah demi satu langkah, pertahankan Indonesia ini. Satu jengkal demi satu jengkal, hijaukan Indonesia ini. Indonesia itu dimulai dari yang kecil, baru menjadi Indonesia yang besar. Jangan cerita Indonesia besar yang kita tidak tahu di mana letaknya. Kita ceritakan, tapi setelah ditanya di mana itu, tidak tahu. Di dalam buku. Itu persis dengan cerita tikus. Tikus berkumpul. Bagaimana caranya untuk menghadapi musuh yang paling besar? Kucing. Musuh kita adalah kucing. Berkumpullah tikus yang besar. Sampai kepada yang paling kecil. Musyawarah, sana sini, sana sini. Akhirnya yang paling besar mengatakan, karena seperti cerdas. Saudara-saudara, para tikus, sebaiknya kita kalungkan genta di leher kucing, sehingga dia datang, bergeringsinganlah suara genta itu, dan kita menyelamatkan diri. Oke, setuju? Setuju, itu ide bagus. Tikus kecil datang. Apa tidak salah saya mendengar tadi bahwa ide bagus itu adalah mengalungkan genta di leher kucing? Subhanallah, maha besar Allah. Bagus itu. Saya sebagai tikus yang paling kecil bertanya pada tuan-tuan yang besar-besar ini, siapa gerangan yang berani memasang genta di leher kucing? Selesai, musyawarah selesai, pulang bihuffai Hunain, tidak membawa hasil apa-apa. Ditulislah dalam buku ide brilian, dibaca oleh seluruh tikus, ide brilian, tapi tidak bisa diaplikasikan. Jadi menata Indonesia jangan seperti tikus menghadapi musuhnya dengan mengalungkan genta satu persatu. Keong ditantang balap, ayo balap. Raja lari di dunia keong, di dunia binatang adalah rusa dan kancil. Yang paling tidak bisa lari adalah keong, karena kemana-mana membawa rumah. Mempertahankan rumahnya, nasionalismenya dipertahankan, zaitunnya dipertahankan. Nasionalisme, tanah, air, negeri, itu dilambangkan zaitun. Pertahankan. Satu ketika kancil dengan sombongnya bertanya, hai kancil, hai keong, kamu ini kemana-mana bawa rumah. Tengok saya, kemana-mana bebas dan bisa punya rumah di mana-mana. Lari pun tak bisa kau. Apalagi kalau diajak balap. Baik saudaraku, kancil yang bijak, yang cerdik, yang sangat pintar berlari. Apa tadi? Apa nggak salah dengar saya diajak balap? Apa nggak salah Anda mengajak balap kepada saya yang saya terus membawa rumah ini? Indonesia aku saya bawa terus. Lah kamu sudah ke Amerika, sudah kemana-mana. Apa nggak salah itu? Mengajak balap saya yang nasionalismenya tinggi,
Rumah saya bawa-bawa terus, Indonesia saya bawa-bawa terus, sampai 3 stansa pun saya nyanyikan. Kata Kancil, oh benar, beranikah kamu? Kalau sudah menyanyi Indonesia Raya 3 stansa, apa yang saya takuti? Saya punya tanah air, negeri saya tanah yang mulia, negeri saya tanah pusaka, negeri saya tanah yang suci. Untuk apa takut? Apalagi kamu Kancil, rumahmu tidak jelas, memang skalamu tinggi, Amerika. Sehingga kamu mengatakan demokrasi yang paling baik adalah Amerika. Sehingga kamu niru-niru di tepi Bengawan Solo diajak demokrasi, bejat kabeh. Oke, kata Keong dengan berat hati, saya terima tantangan sampean. Ayo buat aturan. Ya, buat saja oleh Keong. Oke. Nanti kamu cek setiap 100 kali kamu melangkahkan kakimu. Mengeceknya, panggil nama saya. Apa namamu? Sudah, Keong. Di mana-mana Keong itu ya Keong. Mau Keong emas, mau Keong buntet, Keong semua. Begitu saja syaratnya. Iya. Oke. Mulai. Breng. Mengambil dari Sungai Solo. Anggap saja. Lari. Mula-mula agak pelan Kancil. Karena apa? Underestimate. Tidak bakal bisa menyaingi saya yang hebat. Tamatan Amerika, tamatan Eropa, tamatan negeri Cina. Nah, sudah 100 meter, panggil, Keong, Tilung. Jawabnya Tilung. Loh, hebat juga kamu, Yong. Jualan agak cepat. Kali ini 1 kilometer, dipanggil Keong, Tilung. Loh, hebat juga ya. Terus saja. Kali ini 10 kilometer, dipanggil lagi, Keong, Tilung. Sudah kilometer ke-15 dekat Ngawi sana. Karena apa? Karena banjir besar. Jalan tol yang baru dibangun kebanjiran. Mengapa? Karena ininya kurang tinggi, asal bangun. Di darat kok kebanjiran. Capeklah itu yang namanya Kancil. Ngeleser, jatuh. Keluar lagi Om. Ndoro Kancil, napa panjenengan badhe diurut? Kalah. Bertanyalah Kancil, wahai Keong, mengapa kamu bisa sekuat itu? Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Kalau di Indonesia ya Indonesia, kalau Keong ya Keong. Inilah persatuan Keong. Inilah kekeongan Keong. Adil dan beradab, bersatu. Dia juga punya ketuhanan. Sama dengan manusia. Menang. Karena bersatu. Mengapa bisa bersatu? Karena demokrasi, rembukan dulu. Wahai bangsa Keong, kita mau balap dengan orang yang paling hebat di dunia larinya. Sanggup? Sanggup. Pasang patok-patok. Dan kalau dipanggil oleh Kancil, jawab, tidak usah susah-susah. Tilung, bahasamu sendiri. Tidak usah pakai bahasa politik. Tidak usah pakai bahasa fikih. Tidak usah pakai doa yang bisa dianulir. Ya di mana-mana doa itu nggak pernah dianulir, nggak pernah diadakan amandemen. Di Indonesia ini sampai doa pun diamandemen kan, masya Allah. Sampai doa pun dikritisi. Kalah oleh tadi tikus, kalah oleh Keong.
Berlagaknya berlagak kancil. Kancil orang duwe omah rek. Keong itu nasionalismenya tinggi. Oke, sudah kedua aja. Ketiga, orang yang bisa begitu itu orang sehat. Anak-anakku, Syekh membuat asrama dan sekolahan tempat belajar diukur. Kamu pergi mendapat 1000 langkah, pulang mendapat 1000 langkah. Atau pergi 2000 langkah, pulang 2000 langkah. Ke masjid 2000 langkah, pulang pergi. Satu hari minimal kamu sudah mendapat 6000 langkah, ditambah subuh 10.000 langkah. Itu sudah bisa karena jalan kaki. Tapi itu minimal. Untuk anak-anakku supaya nanti masa depanmu gagah, kamu harus berdeposito yang namanya kalsium. Mumpung muda, simpan kalsiummu, depositokan. Pagi sampai sore, sampai pulang sekolah, kamu sudah punya 10.000 langkah. Tambah 10.000 langkah lagi. 20.000 langkah satu hari. Untuk kamu semua yang masih umur di bawah 20 ini, itu namanya mendepositokan kekuatan tulangmu. Kalau tulangmu kuat, dedekmu juga kuat. Kalau dedekmu kuat, langkahmu tegap. Kalau langkahmu tegap, otak belakangmu ini cerdas. Otak belakang cerdas, apapun bisa diukir, apapun bisa diukir, apapun bisa jadi. Nggak usah ditepuk tangani, nggak usah tepuk tangan. Praktekan, praktekan. Sore tambahi jalan kaki 10.000 lagi. Kalau untuk anak-anakku 1 jam 10.000 itu gampang. Gampang. Artinya 1 menit berapa itu? 10.000 dibagi 60. Kalau seperti saya, ini 1 menit 112 langkah. Itu sudah nggak bisa dikejar oleh Pak Halim. Mengapa? Karena saya jam 9.30 itu sudah punya deposit 22.000 langkah. Nanti sore ditambah lagi 11 atau 10.000. Satu hari target saya 30.000, mendapat 31. Ada saldo. Nah, supaya anak-anak paham. Menurut peneliti dari Amerika Serikat, bahwa siapa yang rajin berjalan kaki 1 menit 100 langkah itu bisa dikonversi menjadi 2 menit. Jadi kalau 1 jam menjadi 2 jam, kalau 3 jam menjadi 6 jam. Diskonnya apa? Diskonnya diskon sehat. Yang rajin berjalan kaki, insya Allah walaupun kena flu sebentar saja. Mengapa? Darahnya lancar. Jadi kalau 1 hari kita berjalan 3 jam, itu maknanya ditambah 100%, 6 jam. Kalikan 1 tahun, kali 365. Berapa itu? 6 jam kali 365 dibagi 24. Tuh, 3 bulan dalam 1 tahun. Sehat. Artinya yang 1 tahun sehat, 3 bulan ke depannya sehat. Sehat itu urusan manusia, umur urusan Gusti Allah. Itu urusan ketuhanan yang Maha Esa. Sehat urusan kita. Nah, dikasih bonus begitu, apa jalan kaki saja. Saya itu nggak jauh-jauh kalau jalan kaki, di depan Masihho saja.
Yang jauh-jauh kalah. Karena apa? Karena jauh. Kalau saya didorong, naik, didorong, turun, didorong, di situ saja. 22.000 lebih, 3 jam seperempat. Makanya anak-anakku ikuti, supaya nanti kamu umur seperti Syekh ini, kakimu, tulangmu gak ada digerogoti. Orang itu kadang-kadang gigi digerogoti menjadi kropos. Untung kalau masih gigi. Kalau sudah dengkul dikerokoti, ora iso mlaku, Nak. Kalau punggung dikerokoti, memendek, pura-pura tunduk. Alias bong-bong, tegap. Nah, itu jalan kaki. Kamu bermaknai mendepositokan kalsiummu, mempertebal tulangmu. Sampai umur 100 tahun pun kalau kamu masih sehat, hidup. Kalau tidak percaya, coba. Ya sudah, saya mengajak, tambahi jalan kakimu sore hari 10.000 lagi. Artinya 1 jam. Ya laku-laku asu lah. Anak-anak masih kuat. Laku-laku asu itu jalan rimpik-rimpik. Digitik. Nah, rindik asu digitik. Ya, itu bahasa Jawa itu. Bahasa Indonesianya apa? Cari sendiri. Kamus bahasa Indonesia. Jadi sehat itu perlu, Nak. Sehat itu perlu. Sumber penyakit itu di mana-mana. Tapi kalau kita menjaga kesehatan, insya Allah penyakit orang dulit, setan orang doyan. Mengapa? Darahmu lancar. Ada masuk sedikit, dihantam oleh persediaan tentara di dalam darah kita. Oh, saya kok tahu saja? Enggak, bukan tahu, kata dokter. Saya itu setiap sore, setiap pagi kalau jalan-jalan bersama dokter, nanya terus. Kadang-kadang dokter nggak bisa jawab. Kadang-kadang, karena pertanyaannya bukan kedokteran saja. Jadi penting, Nak, sehat itu penting. Sehat itu mahkota. Sehat itu mahkota. Orang kalau sudah diambil mahkotanya baru sadar bahwa sehat itu penting. Daripada begitu lebih baik sekarang, penting sehat itu. Jangan bicara umur, bicaralah sehat. Kalau sehat, enak. Diskusi enak. Makan enak. Tidur enak. Belajar enak. Jalan-jalan enak. Semua enak. Sekian saja. Walhamdulillahirabbil alamin. Lima permohonan salat gaib. 1 untuk Alfira Salsabila binti Mirza Priambodo, Ustadz Sanawiyah, santri kelas 12 MIA BA1. Yang kedua Bapak Azhar bin Atam, kakak ipar daripada Ustadz Mulyadi, guru MIA Zaitun. 3 Ibu Sirajuddin bin Manan, bapak kandung daripada saudara Suhadi karyawan Zaitun. 4 Bapak Lasiman bin Larah, paman daripada saudara Hairun Emrois karyawan Zaitun. Terakhir Bapak Karyo Utomo bin Roso Joyo, bapak kandung daripada saudara Buwono karyawan Zaitun. Walhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sholat gaib
bagi nama-nama yang telah disebutkan tadi. Satu nama yang disebut pertama, santri kita. Kemarin kita sudah sholat jenazah, tapi bagi yang belum ikut, sekarang kesempatan sholat ghaib untuknya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Waj'alil jannata maswahum wa la taj'al qabrahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Dausen Bidara. Dausen Bidara. Alhamdulillahirabbil alamin.